Di pinggiran Jakarta, rel kereta tua di Bintaro masih aktif meski jarang dilewati. Warga sekitar sering memperingatkan agar tak melintas malam hari. Mereka bilang, suara aneh kerap terdengar saat malam, seperti langkah kaki dan jeritan lirih. Konon, sejak tragedi tabrakan kereta tahun 1987, tempat itu tak pernah benar-benar tenang. Meski rel terlihat biasa di siang hari, malah menjadikannya tempat lain, gelap, mencekam, dan penuh misteri. Andi, seorang pemuda nekat, menertawakan kisah hantu di rel Bintaro. Baginya itu cuma cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Suatu malam, ia menerima tantangan untuk menyusuri rel sendirian. Dengan kamera ponsel menyala, ia berjalan perlahan, tertawa sendiri sambil merekam. Tapi di balik lensanya, sesuatu bergerak. Sekelebat putih melintas cepat. Ia berhenti, menoleh, dan merasa. Dia tidak sendiri lagi. Kabut tipis turun. Di balik uap putih itu, Andi mendengar langkah, bukan dari belakangnya, tapi dari rel di depan. Suara besi beradu samar terdengar, meski tak ada kereta yang dijadwalkan lewat malam itu. Ponselnya bergetar, lalu mati. Lampu jalan meredup. Ketika ia mencoba berbalik, sosok putih berdiri tak jauh. Diam. Tidak bergerak. Andi membeku. Wajahnya pucat. Napasnya tercekat. Esok paginya, warga menemukan ponsel Andi di atas rel. Layarnya retak, tetapi video terakhir masih tersimpan. Dalam rekaman itu, terlihat Andi berlari, menoleh panik, lalu terjatuh. Kamera merekam dalam gelap. Hingga muncullah wajah pucat, dibungkus kain kafan, dengan mata kosong menatap lensa. Polisi tak menemukan jejak Andi. Hanya ada jejak kaki basah menuju hutan kecil dekat rel. Pak Maman, penjaga rel yang sudah puluhan tahun bertugas, akhirnya bicara. Ia mengaku sering melihat sosok putih melompat dari rel ke semak-semak. Katanya, itu arwah korban tabrakan tahun 1987. Salah satunya, jenazahnya tak pernah ditemukan. Ia diyakini masih mencari kepalanya. Atau sesuatu yang hilang dalam kematiannya. Pak Maman selalu membawa senter dan air doa tiap malam berjaga. Suatu malam, pengemudi ojek dari melintas dekat rel dan mendengar tangisan perempuan. Ia berhenti, mengira ada yang butuh bantuan. Tapi saat mencari sumber suara, ia menemukan terowongan kecil yang sudah lama ditutup. Di dalamnya, terdengar suara tangisan berubah jadi tawa. Berat dan dalam. Ketika ia mundur, tubuh putih menjulur dari lorong itu, perlahan merangkak keluar dengan kepala tertekuk. Ia lari, meninggalkan motornya. Warga mulai resah. Seorang dukun dipanggil untuk melakukan pengusiran. Malam itu, mereka menabur bunga dan membaca doa di sepanjang rel. Namun, angin tiba-tiba berhenti. Udara menjadi dingin. Lilin-lilin padam serempak. Dukun itu gemetar, lalu jatuh pingsan sambil berteriak, "Dia marah. Jangan ganggu tempatnya." Malam itu, 3 warga jatuh sakit mendadak, demam tinggi disertai mimpi buruk tentang pocong tanpa wajah. Demi keamanan, pemerintah memasang kamera pengintai. Malam pertama, kamera merekam gerbong kosong melintas, meski tak ada jadwal kereta malam itu. Di layar, tampak jelas sosok putih duduk di atap gerbong. Setiap kali kamera menyorot rel, pocong itu muncul lebih dekat, dari kejauhan, ke pinggir rel, lalu tepat di depan lensa. Kamera terakhir merekam sesuatu menutupi layar, seperti kain. Atau wajah. Seorang anak kecil ditemukan berdiri sendirian di dekat rel, memeluk boneka yang basah kuyup. Ketika ditanya, ia hanya berkata, "Om Putih kasih ini." Orang tuanya bingung, anak itu tak pernah keluar malam. Saat boneka diperiksa, isinya bukan kapas,
melainkan potongan kain kafan berbau busuk. Malam itu, anak itu menangis tanpa henti, menggigil, dan menggambar wajah menyeramkan dengan darah dari hidungnya sendiri. Pagi hari, rel basah oleh embun, tapi ada jejak kaki mengarah dari ujung ke tengah rel. Jejak itu dalam, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang berat. Namun anehnya, tak ada jejak kembali. Hanya satu arah, menuju tempat Andi terakhir terlihat. Warga mencoba mengikuti, tapi jejak itu berhenti begitu saja. Di titik terakhir, mereka temukan tanah tergali sendiri, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam. 5 warga melapor mengalami mimpi serupa. Mereka berada di atas rel, dikejar sosok putih dengan mata hitam pekat. Dalam mimpi itu, semua mendengar suara klakson kereta mendekat, tapi mereka tak bisa bergerak. Saat kereta hampir menabrak, mereka terbangun dengan keringat dingin. Anehnya, kelima orang itu tidur di lokasi berbeda, tapi mimpi mereka identik. Malam berikutnya, 2 dari mereka mimpi ulang, dan tak bangun lagi. Rel Bintaro kembali dihantui suara kereta di tengah malam, meski jadwal menunjukkan tidak ada perjalanan. Suara gemuruh roda besi, klakson panjang, dan getaran terasa nyata. Namun saat warga keluar untuk melihat, tak ada apa-apa. Hanya udara dingin dan kabut pekat. Seorang pria tua berkata lirih, "Itu kereta arwah, membawa mereka yang belum selesai perjalanannya." Tanggal 19 Oktober tiba, peringatan tragedi tabrakan kereta 1987. Malam itu, puluhan warga mengaku melihat sosok putih berdiri di tengah rel, tepat di tempat kejadian dulu. Ia tak bergerak, hanya menunduk. Tiba-tiba, terdengar suara keras, seperti benturan logam dan jeritan manusia. Lampu-lampu rumah padam. Saat menyala kembali, sosok itu menghilang. Tapi di tanah, bekas kain putih terbakar tersisa. Seorang paranormal muda mencoba berkomunikasi lewat media spiritual. Ia duduk di tengah rel dengan lilin mengelilingi tubuhnya. Kamera merekam ritualnya secara langsung. Di menit ke-13, ia terdiam. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu darah menetes dari matanya. Kamera berguncang, lalu mati. Dia ditemukan keesokan paginya dalam posisi yang sama. Mata terbuka lebar, mulut robek, dan tangannya menggenggam tanah keras. Akhirnya semua menyadari, sosok itu bukan sekadar korban. Ia adalah penjaga, mungkin korban pertama, yang menuntut diingat. Arwahnya menyatu dengan rel, menampakkan diri tiap kali manusia mulai melupakan tragedi. Warga membangun tugu kecil di sisi rel dengan papan bertuliskan, "Di sini, mereka masih berjalan." Sejak itu, gangguan meredah. Tapi setiap malam tanggal 19, bunga-bunga di tugu itu layu dengan sendirinya.